Ya, pemirsa, Landstalk kali ini kita akan membahas topik sinyal darurat transportasi. Dan bersama kita sudah hadir narasumber Yusman Syafii Jamal, Menteri Perhubungan di era Kabinet Indonesia Jilid 1. Dan sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan paket berikut ini. KNKT mencatat, kecelakaan transportasi pada semua moda angkutan tahun ini meningkat. 67 kecelakaan berbanding 51 kecelakaan pada periode yang sama tahun 2015, jumlah ini meningkat 31%. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan sebagian besar hasil investigasi berupa rekomendasi di atas telah ditindaklanjuti pada semua moda transportasi. Investigasi KNKT terhadap 67 kecelakaan transportasi pada periode Januari-November 2016 terdiri dari 41 kecelakaan transportasi udara, 15 kecelakaan di sektor pelayaran, 6 kecelakaan di sektor perkeretaapian, serta 5 kecelakaan di sektor angkutan lalu lintas dan jalan. Jumlah kecelakaan hingga November 2016 lebih banyak terjadi pada pesawat dengan jumlah penumpang di bawah 30 penumpang, 15 kasus kecelakaan, dan pesawat di atas 30 penumpang dengan 13 kasus kecelakaan, sisanya merupakan kasus kecelakaan pesawat latih serta helikopter. Salah satu yang harus disorot ada di wilayah Papua terkait jalur udara dan landasan yang belum terkontrol sepenuhnya. Pemerintah melalui regulator diminta turun tangan melakukan evaluasi peraturan penerbangan. KNKT juga menyatakan selama periode 2010 hingga 2016 telah melakukan 339 investigasi kecelakaan transportasi. Sekitar 938 rekomendasi telah dibuat dan dikirim kepada para pemangku kepentingan untuk dilakukan perbaikan, namun masih sedikit yang ditindaklanjuti. Angkutan darat hanya melaksanakan 9% rekomendasi dari 384 rekomendasi terhadap 41 kecelakaan angkutan jalan, hanya 9% yang dilaksanakan regulator maupun operator. Dinas Perhubungan dan pemerintah daerah adalah salah satu yang paling sedikit melaksanakan rekomendasi KNKT. Utamakan untuk masalah advokasi atau sosialisasi dari rekomendasi kecelakaan yang kita harapkan operator ataupun stakeholder yang lain memahami penyebab dari kecelakaan itu sehingga mereka melakukan perbaikan-perbaikan untuk supaya kecelakaan yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ketua KNKT Suryanto Cahyono mengatakan KNKT tidak memiliki kewenangan untuk mengadili, menghukum, atau menentukan siapa yang salah dalam kecelakaan transportasi. Tim Liputan, Metro 1. Sinyal darurat transportasi Indonesia, itulah tema Landstalk pada siang hari ini dan kita sudah bersama dengan Pak Yusman Syafii Jamal. Terima kasih Pak Yusman sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga tersambung melalui sambungan telepon dengan Kepala Humas Kementerian Perhubungan, Bapak Bambang Ervan. Selamat siang Pak Bambang Ervan. Selamat siang Mas Rudi, selamat siang. Assalamualaikum Pak Yusman. Assalamualaikum. Dan juga Mbak Elisa. Selamat siang Pak. Ini Pak Bambang Ervan dulu saya ingat waktu saya jadi reporter Humas juga nih. Terus sempat hilang, sekarang balik lagi ya Pak Bambang Ervan ya. Dan menterinya pada saat itu Pak Yusman Syafii Jamal. Sebelum ke Pak Bambang Ervan, saya ke Pak Yusman. Ini kalau kita bicara soal data dari KNKT yang sudah disampaikan, ini jumlah kecelakaan bertambah. Mestinya harusnya berkurang. Dengan adanya KNKT kan mestinya kan rekomendasinya luar biasa, jauh lebih baik. Itu kan ada lembaga khusus yang memberikan rekomendasi. Nah, menurut pernyataan Kepala KNKT, ini banyak rekomendasinya yang tidak dijalankan. Apakah ini yang menjadi penyebab kecelakaan menjadi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya? Bisa saja, tapi sebetulnya kalau lihat dari data itu ada yang menarik. Yang pertama yang menarik pertama itu adalah jumlah kecelakaan darat kok turun drastis cuma 5 atau 6 ya. Dan kemudian yang paling tinggi itu pesawat terbang. Nah, rekomendasi yang dikatakan tidak dilaksanakan kalau dengan begitu kan pasti yang di pesawat terbang. Nah, itu yang menyangkut kelihatannya Papua, di mana dikatakan bahwa di sana itu yang paling penting itu adalah yang menyangkut hal infrastruktur, terutama infrastruktur yang bersifat mau landasan ataupun rekomendasi yang bersifat navigasi. Kemudian karena biasanya tuh kalau yang namanya rekomendasi itu ada 3. Yang pertama itu kepada regulator, kepada Kementerian Perhubungan.
kedua kepada operator, ketiga kepada pengelola infrastruktur. Jadi ini 3 hal. Jadi yang satu membenahi sistem, membenahi tata kelola, dan kemudian membenahi infrastruktur. Ini 3 hal ini yang diinikan. Nah, yang tidak dilaksanakan tuh kebanyakan kalau lihat dari pernyataan tadi kelihatannya yang di infrastruktur dan kemudian di tata kelola. Tidak tergambar bahwa yang diminta itu operator. Jadi kayaknya operator melaksanakan. Jadi yang kurang mungkin regulator, dan kemudian tadi dikatakan kalau untuk darat adalah di pemerintah daerah. Jadi kayak pemerintah dinas perhubungan yang tidak dilaksanakan. Nah, kalau begitu maka untuk mengurangi kecelakaannya mau tidak mau sebetulnya KNKT harus membuat tim monitoring untuk memonitor dan kemudian mengejar mana sebetulnya rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Karena bisa saja rekomendasinya itu mungkin tidak bersifat spesifik. Jadi yang merekomendasikan harus menemani orang yang direkomendasikan untuk mengetahui mana yang sudah dilaksanakan, mana yang tidak, dan sampai taraf mana. Karena ada barangkali mereka bertahap. Gitu. Itu yang saya lihat. Dan yang menarik kedua adalah bahwa kecelakaan dalam pesawat terbang. Pesawat terbang itu kelihatannya tinggi, terutama yang di bawah 30 penumpang ya. Itu kelihatannya itu memang itu harus dikonsentrasikan karena kelihatannya pada daerah itu kan artinya daerah perintis itu. Yang di Papua itu. Yang di Papua. Itu memang kalau kita lihat dari kota besar, kalau menuju pedalaman Papua itu kan memang pakai pesawat. Pakai pesawat dan itu bersifat landasannya rumput dan kemudian semuanya hal-hal itu. Jadi itu memerlukan pengawasan. Nah itu mungkin rekomendasinya saya kira salah satunya ya pembenahan infrastruktur, yang kedua mungkin inspektur yang lebih banyak. Ya, kita ke Pak Bambang Ervan. Pak Bambang Ervan. Ya. Pak, ini tadi kita sempat memutarkan video pernyataan dari Kepala KNKT. Dalam konversinya itu dinyatakan bahwa banyak rekomendasi dari KNKT itu yang belum dilaksanakan. Dan kalau kita melihat data kecelakaan perbandingan 2016-2015, di 2016 ini naik sekitar, tadi disebutkan sekitar 31% ya. Nah ini seperti apa sih sebetulnya kondisinya Pak Bambang Ervan dari rekomendasi yang disampaikan itu? Iya. Jadi memang semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh KNKT itu ditelaah dan dilaksanakan. Hanya tadi seperti kata Pak Jusman, kalau kita lihat dari kecelakaan yang ada di penerbangan itu menyangkut pola operasi di Papua. Jadi dari data yang ada terkait dengan kecelakaan penerbangan itu ada 2, yaitu yang pertama adalah di Papua, yang kedua ada di sekolah-sekolah penerbangan. Nah, untuk di Papua, untuk diketahui bahwa memang kondisi Papua itu berbeda dengan tempat lain ya. Saat ini memang sudah dibuat jalur-jalur khusus ya. Seperti contoh yang terakhir itu kejadian dia menggunakan terbang dengan visual. Nah, sebenarnya sudah ada jalur-jalur yang digunakan, yang disiapkan oleh navigasi itu berdasarkan satelit. Nah, ini yang harus kita tegakkan sekali bahwa untuk para penerbang ini biasanya kalau penerbang Indonesia ini ya boleh dikatakan dia itu agak sedikit merasa yakin gitu, sehingga yang seharusnya dia kembali itu dia tidak kembali. Ini Pak Ervan agak hati-hati sekali kalau untuk bilang nekat ya Pak ya. Pak Bambang, ya karena saya tahu persis, saya pernah ke Jayapura terus ke Mamit, itu kan daerah pedalaman. Itu pesawat-pesawatnya sangat kecil sebetulnya kan memang, terus landasannya juga bahkan ada yang naik ke atas gitu dan di bawahnya itu jurang. Itulah. Dan penerbangannya itu harus di bawah jam-jam tertentu karena kalau misalkan sudah lewat jam tertentu anginnya sangat besar dan itu sangat berbahaya. Nah itu kan yang dimaksudkan dinyatakan sama Pak Bambang Ervan, harus ada semacam regulasi yang memaksa seperti itu atau bagaimana harusnya? Ya, jadi sudah disiapkan itu untuk terbang itu dengan instrumen type, jadi bukan visual ya. Karena kalau kita misalnya rekomendasinya harus ditingkatkan infrastruktur seperti yang tadi dikatakan yang menanjak gitu, itu ada di Ilaga, yang selalu terjadi di Ilaga. Nah itu sudah tidak bisa lagi diperpanjang landasannya dan lain-lain sebagainya. Kementerian Perhubungan sudah cukup banyak di Papua itu, di mana kalau kondisi geografisnya dan juga kemudian
dimungkinkan diperpanjang landasan seperti di Dekai dan di lainnya. Nah, itu kita lakukan untuk penambahan infrastrukturnya. Tapi untuk beberapa daerah yang memang dia lokasinya itu di atas bukit dan juga tanah yang tersedia itu memang sangat terbatas, itu kita tidak bisa lakukan lagi penambahan infrastrukturnya. Nah, untuk itu memang di sini yang seperti kata Pak Jusman, itu harus dilakukan pengawasan yang ketat. Artinya selama ini pengawasan kurang ketat ya Pak Bambang ya? Sudah ketat, harus lebih ketat lagi. Nah, ada beberapa hal juga. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, itu sekarang ya sekitar 1 tahun terakhir itu sudah dirubah ya pola pemeriksaan. Kalau dulu inspektur penerbangan itu ada di kantor pusat. Nah, sekarang itu sudah ditempatkan di 10 otoritas bandara. Jadi para inspektur penerbangan itu ditaruh di 10 outbound, antara lain di Papua juga sudah ada 1 outbound di sana. Sehingga para inspektur ini bisa langsung di lapangan, tidak harus kembali lagi ke Jakarta. Karena kalau dulu kan dipusatkan di Jakarta. Itu salah satu upaya untuk meningkatkan pengawasan di lapangan. Oke, baik. Itu masih terkait dengan pengawasan di lapangan. Bagaimana dengan pengawasan lainnya? Dan juga ada untuk mengoptimalkan infrastruktur, salah satunya terkait dengan airstrip. Itu seperti apa, Pak Bambang? Kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pariwara. Tetaplah bersama kami.